Model adalah abstraksi dari sesuatu, dan model ini mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas atau entry. Manajer dapat menggunakan model ini untuk mewakili permasalahan yang baru diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah ini disebut dengan entitas. Lalu jenis model. Jenis model ini terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama model fisik. Model fisik merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya. Model fisik yang digunakan di dunia bisnis mencakup model skala untuk pusat perbelanjaan dan prototipe mobil baru. Model fisik dibuat untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda sesungguhnya. Sebagai contoh, model fisik ini memungkinkan desainer untuk mengevaluasi. Lalu model naratif. Salah satu jenis model yang digunakan oleh manajer setiap hari adalah model naratif, yang menggambarkan entitas dengan kata yang terucap atau tertulis. Pendengar atau pembaca dapat memahami entitas tersebut dari naratifnya. Semua komunikasi bisnis adalah model naratif, sehingga membuat model jenis model yang paling populer. Lalu model grafis. Jenis model lain yang terus digunakan adalah model grafis. Model grafis ini menggambarkan entitasnya dengan abstraksi garis, simbol, atau bentuk. Model grafis juga digunakan dalam desain sistem informasi. Kebanyakan perangkat yang digunakan oleh pengembang sistem bersifat grafis, diagram relasi entitas, diagram kelas, dan diagram aliran data, dan merupakan beberapa contoh. Lalu model matematis. Setiap rumus atau persamaan matematika adalah model matematika. Kebanyakan model matematika yang digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung EOQ. Lalu penggunaan model. Di penggunaan model ini, keempat jenis model yang memberikan pemahaman dan validitas komunikasi tadi. Selain itu, model matematis ini memiliki kemampuan prediktif. Yang pertama itu memberikan pengertian. Model biasanya lebih sederhana dibandingkan entitasnya. Entitas adalah objek atau proses, dan entitas ini dapat lebih mudah dimengerti jika berbagai elemen dan hubungan yang terdapat di dalamnya ditampilkan secara lebih sederhana. Lalu memfasilitasi komunikasi. Keempat jenis model dapat mengkomunikasikan informasi secara akurat dan cepat kepada orang-orang yang memahami makna bentuk, kata-kata, grafis, dan matematis. Lalu memprediksi masa depan. Ketepatan yang ditujukan model matematis untuk mewakili entitasnya merupakan kemampuan yang tidak terdapat pada model lain. Model matematis dapat memprediksi yang akan terjadi di masa depan, namun tidak 100% akurat. Tidak ada model yang sebaik itu, karena asumsi ini biasanya harus dibuat berdasarkan banyaknya data yang dimasukkan ke dalam model tersebut. Manajer harus menggunakan penilaian dan intuisi dalam mengevaluasi objeknya. Lalu kelas model matematis. Model matematis ini dapat diklasifikasikan pada 3 dimensi. Yang pertama pengaruh, waktu, tingkat keyakinan, dan kemampuan untuk mencapai optimisasi. Yang pertama model statis atau dinamis. Model statis ini tidak melibatkan waktu sebagai salah satu variabel. Model ini berkenaan dengan situasi pada waktu tertentu. Dengan kata lain, model ini bersifat seperti cuplikan keadaan model yang melibatkan waktu sebagai salah satu variabel, disebut model dinamis atau dynamic model. Lalu model probabilitas atau deterministik. Cara lain untuk mengklasifikasikan berbagai model didasarkan pada apakah suatu formula melibatkan probabilitas atau tidak. Probabilitas atau probability ini adalah kesempatan bahwa sesuatu yang akan terjadi. Lalu model optimisasi atau suboptimisasi. Model optimisasi atau optimisasi model adalah model yang memiliki solusi terbaik dari berbagai alternatif yang ditampilkan. Agar suatu model ini dapat melakukan hal ini dan masalah tersebut harus terstruktur dengan sangat amat baik. Lalu untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, ya di sini saya akan melanjutkan jelaskan dari presentasi ini ya. Yang pertama kita akan
menjelaskan tentang simulasi. Ini digunakan untuk memprediksi dampak keputusan dengan menggunakan model yang dapat menggambarkan kondisi yang nyata. Jadi ya kita tahu kan ya kalau misal dalam sebuah proyek atau dalam sebuah kita menggunakan sistem itu harus ada namanya simulasi agar kita bisa memprediksi, oh ternyata ini salahnya apa, kayak gitu. Lalu ada skenario. Ini deskripsi dari kondisi yang akan mensimulasikan untuk memilih dampak keputusan. Ini mencakup beberapa variabel seperti permintaan dan penjualan harian yang mempengaruhi keputusan bisnis. Habis simulasi ada skenario. Kita menyusun dan mensimulasikan dampak-dampak keputusan. Kayak begitu. Lalu ada variabel keputusan. Ini adalah nilai yang dimasukkan ke dalam model simulasi oleh manajer untuk menghasilkan contoh dari variabel keputusan meliputi jumlah pesanan, waktu penguasaan ulang, dan lead time. Lalu ada teknik simulasi. Jadi manajer menggunakan model simulasi untuk melakukan optimasi keputusan. Model ini menggunakan berbagai variabel keputusan yang menemukan solusi terbaik melalui pengujian berbagai skenario dan alternatif keputusan. Jadi ini semuanya sangat-sangat berhubungan dari simulasi, skenario, variabel keputusan, lalu ada teknik simulasi. Oke, selanjutnya ada pemodelan eksekutif oleh perusahaan. Jadi eksekutif perusahaan dapat menggunakan model matematis untuk membuat beberapa kunci model-model ini dapat digunakan untuk mensimulasikan dampak dari berbagai faktor, seperti harga produk, jumlah investasi pabrik yang diperlukan, lalu jumlah investasi dalam aktivitas pemasaran, lalu jumlah yang akan diinvestasi dalam penelitian dan pengembangan. Jadi sebuah sistem itu juga harus apa ya, bisa memprediksi gitu loh, jumlah investasi yang baik ke depannya itu apa sih, target market ke depannya itu apa sih, pasar market atau pasar ke depannya itu yang akan muncul tuh apa sih, kayak gitu. Lalu ada 4 kuartal aktivitas. Aktivitas eksekutif tersebut ingin mensimulasikan 4 kuartal aktivitas untuk menghasilkan 2 laporan. Yang pertama itu laporan personal untuk militer dan seperti potensi pasar pemerintahan dan kapasitas pabrik. Lalu ada laporan pendapatan yang mencerminkan hasil secara moneter. Selanjutnya ada beberapa gambar yang akan saya jelaskan walaupun tidak jelas karena keterbatasan gambar ya. Yang gambar pertama itu ada model perencanaan persediaan pada tanggal 11 Oktober. Jadi eh, ini merupakan contoh dari model referensi untuk manajemen mencakup elemen-elemen kayak seperti yang saya jelaskan tadi, seperti skenario. Skenario itu ditentukan pada tanggal 11 Oktober kan ya. Lalu ada variabel seperti persediaan awal, penjualan harian, keputusan manajemen, lalu ada lead time atau waktu yang dibutuhkan untuk menerima pesanan setelah diproses. Lalu di bawahnya tuh ada hasil yang diberikan seperti ada hasil eh, persediaan akhir, persediaan awal, penerimaan, penjualan, persediaan akhir, jumlah pesanan, dan dari tempo. Itu ada di bawahnya itu ada angka-angkanya kayak gitu. Jadi yang pertama tuh yang pertama tadi itu variabelnya seperti persediaan awal, penjualan harian, terus keputusan manajemen dan waktu yang dibutuhkan. Lalu di bawahnya itu ada perjalanan akhir, penerimaan jumlah pesanan dan jatuh tempo. Begitu. Lalu di gambar kedua ini ada sistem simulasi manajemen dan menampilkan latar belakang yang berdasarkan data dan menjalankan simulasi. Dan ya seperti saya jelaskan di gambar pertama, karena gambarnya terlalu muram, jadi saya menjelaskan dengan seadanya saja. Di sini ada layar input ya. Bentar. Di sini ada seperti kayak layar input, lalu layar input ini digunakan memasukkan variabel-variabel yang mempengaruhi simulasi seperti data keuangan, produksi, kapasitas pabrik, dan lain sebagainya. Lalu ada tombol menu. Di situ aja kayak tombol menunya itu seperti file dan help. Dan pokoknya ini menjalankan kayak seperti navigasi lah.
Lalu ada kotak input tempat pengguna untuk masukkan nilai-nilai khusus yang diperlukan untuk menjalankan model seperti kapasitas pabrik dari kuartal sebelumnya, dan jumlah kuartal yang akan disimulasikan. Lalu yang terakhir ada output simulasi. Jadi setelah komponen-komponen ini yang ada, yang terakhir ada output simulasi, yaitu simulasi yang dijalankan akan ditampilkan dalam bentuk yang mencakup proyeksi keuangan, produksi, dan indikator kinerja lainnya. Jadi untuk menjalankan sebuah simulasi, manajer atau pengguna sistem akan memasukkan data yang relevan ke dalam bentuk kotak input. Kemudian sistem akan menggunakan model sistematika untuk meramalkan hasil dari keputusan yang diambil berdasarkan data tersebut. Dan intinya di dalam materi kali ini kita membahas sistem yang akan memprediksi ke depannya tuh bakal kayak gimana, seperti yang saya jelaskan tadi, mengenai investasi keuangan dan lain sebagainya untuk sebuah perusahaan. Terima kasih. Kelebihan dan kelemahan pemodelan. Kelebihan pemodelan di sini ada 4. Yang pertama yaitu menjadi pengalaman bagi manajer untuk mempelajari sistem melalui setiap proyek pemodelan yang baru. Kemudian yang kedua, kecepatan proses simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif itu dapat dipertimbangkan. Yang ketiga, mampu memberikan gambaran ke depan atau prediksi proses produksi. Yang keempat yaitu biaya dalam pemodelan itu tidak semahal biaya pada umumnya upaya uji coba. Sementara untuk kelemahan pemodelannya sendiri ada 2. Yang pertama yaitu kesulitan untuk membuat model sistem bisnis itu akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas. Kemudian yang kedua, kemampuan matematis di sini sangat membutuhkan keahlian yang tinggi untuk merancang model yang lebih kompleks dan untuk menginterpretasikan output yang baik. Pemodelan matematis menggunakan lembar kerja elektronik atau yang biasa kita sebut sebagai spreadsheet. Kapabilitas pemodelan statis. Contohnya di sini adalah suatu anggaran operasional dalam bentuk laporan yang berbentuk tabel dengan kolom untuk pengeluaran yang dianggarkan, pengeluaran sebenarnya, dan juga varian. Di mana model matematis satu-satunya di sini yang dibutuhkan adalah pengurangan pengeluaran sebenarnya dari pengeluaran yang dianggarkan untuk menghasilkan varian. Kemudian kapabilitas pemodelan dinamis. Contohnya adalah pada model yang melaporkan bagaimana aliran kas masuk dan juga arus kas keluar, di mana kas akhirnya itu dihitung dengan menambahkan kas di awal dan kas masuk, lalu dikurangi dengan kas keluar. Memainkan permainan bagaimana jika. Lembar kerja ini berguna untuk memainkan permainan bagaimana jika, di mana pemecah masalah memanipulasi satu atau lebih variabel untuk melihat dampak dari hasil simulasi. Selanjutnya yaitu antarmuka model lembar kerja. Ketika menggunakan lembar kerja sebagai model matematika, pengguna dapat memasukkan data atau membuat perubahan secara langsung pada sel-sel lembar kerja atau dapat menggunakan antarmuka pengguna grafis. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. AI merupakan aplikasi komputer yang paling canggih karena aplikasi ini berusaha mencontoh cara pemikiran manusia. Selanjutnya ada sejarah AI dan wilayah AI. Sejarah AI. Tahun 1956, istilah kecerdasan buatan pertama kali dibuat oleh John Meeker. Pada tahun yang sama, program komputer AI diumumkan. Proyek ini membuat para ilmuwan kewalahan menyusun program. Namun seiring waktu, riset yang telah terus-menerus akhirnya membuahkan hasil, dan AI telah menjadi wilayah aplikasi komputer yang solid. Wilayah AI. AI diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk yang pertama yaitu sistem pakar, kedua jaringan saraf tiruan,
ketiga algoritma genetik, dan yang keempat agen cerdas. Selanjutnya ada manajemen proyek. Banyak perusahaan membentuk satu komite khusus di bawah tingkat komite eksekutif yang menerima tanggung jawab untuk mengawasi seluruh proyek sistem. Ketika tujuan dari dibentuknya sebuah komite adalah untuk memberikan panduan, arah, dan kendala secara terus-menerus, maka ia disebut sebagai steering komite atau komite pengarah. Jadi yang selanjutnya ada kapan menggunakan diagram arus data dan kasus penggunaan. Nah, di FD ini itu mengilustrasikan suatu tinjauan atas pemrosesan dan kasus penggunaan yang memberikan detailnya. Jadi diagram arus data dan kasus penggunaan ini seringkali dibuat selama tahap-tahap investigasi dan analisis dari metodologi pengembangan berfase. Selanjutnya ada manajemen proyek. Jadi banyak perusahaan yang membentuk satu komite khusus di bawah tingkat komite eksklusif yang menerima tanggung jawab untuk mengawasi seluruh proyek sistem. Nah, ketika tujuan dari dibentuknya sebuah komite adalah untuk memberikan panduan, arah, dan kendali secara terus-menerus, maka ia ini disebut sebagai steering komite atau komite pengarah. Nah, lalu ada steering komite SIM yang memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama yaitu menciptakan kebijakan yang memastikan dukungan komputer untuk mencapai sasaran strategi perusahaan. Nah, yang kedua ada melakukan pengendalian fisikal dengan bertindak sebagai yang berwenang dalam memberikan persetujuan untuk seluruh permintaan akan pendanaan yang berhubungan dengan komputer. Dan yang ketiga, menyelesaikan perselisihan yang terjadi sehubungan dengan prioritas penggunaan komputer. Nah, yang selanjutnya ini ada kepemimpinan proyek, yaitu dalam kepemimpinan proyek ini satu tim dapat memiliki anggota hingga selusin, yang terdiri atas gabungan beberapa orang pengguna, terus spesialis informasi, dan ada juga auditor internal. Jadi aktivitas tim yang akan diarahkan ini Jadi aktivitas tim yang diarahkan oleh seorang ketua tim atau pemimpin proyek yang memberikan arahan di sepanjang masa proyek. Selanjutnya ada mekanisme manajemen proyek. Jadi dasar dari manajemen proyek ini adalah rencana proyek yang dibuat selama tahap investigasi awal ketika metodologi pengembangan berfase diikuti. Nah, satu format yang populer untuk rencana terperinci ini adalah grafik Gantt, yang mana mengidentifikasi pekerjaan-pekerjaan, siapa yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut, dan kapan akan dilaksanakan. Jadi grafik Gantt atau Gantt chart ini adalah sebuah grafik batang horizontal yang mencantumkan satu grafik batang untuk setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Nah, grafik-grafik batang tersebut ini disusun dalam urutan-urutan waktu. Nah, selanjutnya ada dukungan web manajemen proyek, yaitu selain sistem manajemen proyek berbasis peranti lunak seperti Microsoft diperoleh dari internet. Sebagai contohnya Logic Software, jadi sebuah perusahaan yang berbasis di Toronto. Ini tuh menawarkan sebuah sistem manajemen. Jadi perusahaan tersebut menawarkan kursus manajemen proyek online sebagai bantuan bagi perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan proyek para karyawannya. Nah, yang selanjutnya ada mengestimasi biaya proyek. Mengestimasi waktu dan uang yang dibutuhkan untuk mengembangkan sebuah sistem telah lama menjadi satu tugas yang menantang. Nah, akan tetapi lambat laun telah diciptakan banyak metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi biaya dan jadwal proyek. Jadi pada metode ini kurang lebih mengandalkan 3 komponen. Yang pertama ada input pengestimasian
biaya. Yang kedua, alat-alat dan teknik estimasi biaya, dan yang ketiga ada output pengestimasian biaya.